Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi hari ini yaitu tema 1 hidup rukun, subtema 2 hidup rukun di tempat bermain, pembelajaran 5. Sebelum kita memasuki materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Dengan diberikan teks tentang hidup rukun, siswa dapat menuliskan kalimat yang berkaitan dengan sikap hidup rukun dengan benar. 2. Dengan diberikan teks tentang hidup rukun, siswa dapat menggunakan kalimat ajakan dalam teks percakapan yang berkaitan dengan sikap hidup rukun dalam bentuk kalimat sederhana dengan bahasa yang santun. 3. Dengan diberikan contoh dari guru, siswa dapat mengidentifikasi gerak berlari ke berbagai arah sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dengan benar. Lani akan berlatih menari di rumah Siti. Ibu Siti akan melatih menari. Lani gemar menari, tetapi ia malu menari di hadapan teman-teman. Jadi si Lani ini memiliki sifat pemalu. Lengkapilah percakapan di bawah ini sesuai gambar. Tuliskan kalimat tersebut pada kotak yang tersedia. Yuk kita lengkapi. Lani tiba di rumah Siti. Ibu Siti mempersilahkan masuk. Nah ini Lani datang ke rumah Siti dan disambut oleh ibu. Kata ibu, silakan masuk Lani. Berarti kata-kata yang tepat untuk Lani ucapkan yaitu selamat sore Bu, apakah Siti ada? Nah pasti ibu jawabnya ya. Silakan masuk Lani. Lani malu menari di hadapan teman-teman. Siti mengajak Lani. Kata-kata yang tepat untuk Siti ucapkan yaitu ayo Lani kita menari bersama. Jawaban Lani, saya malu Siti. Udin dan Edo mengajak Lani bergabung untuk latihan menari. Di sini ada percakapan. Ayo Lani bergabung bersama kami. Yang Lani katakan, terima kasih ya teman-teman. Lani, Siti, Udin, dan Edo berlatih menari bersama Ibu Siti. Nah, ini adalah gambar ketika mereka, Lani, Siti, Udin, dan Edo melakukan latihan menari yang diajarkan oleh Ibu Siti. Lani senang bisa berlatih menari bersama. Lani menuliskan pengalamannya. Seperti apa ya pengalaman? Lani senang bisa berlatih menari bersama teman-temannya. Nah, ini adalah pengalaman Lani berlatih menari. Ayo kita baca ya bersama-sama. Sebentar lagi, peringatan Hari Kemerdekaan diselenggarakan. Banyak kegiatan yang akan dilakukan. Ada pawai, perlombaan, dan malam kesenian. Aku melihat Siti sedang berlatih menari. Aku ingin sekali ikut menari. Akan tetapi, aku malu kepada teman-temanku. Siti mengajakku ikut menari. Ayo, ikut datang berlatih di rumahku, Lani, kata Siti. Kini setiap sore aku berlatih menari di rumah Siti. Ibu Siti melatih kami dengan sabar.
kami sudah bisa menari dengan kompak. Ini adalah pengalaman Lani. Anaknya pemalu, tetapi diajak oleh Siti belajar atau berlatih menari, sehingga Lani ikut bersama Siti belajar menari yang dilatih oleh ibunya Siti. Ini adalah contoh penerapan sila ketiga Pancasila dengan teman bermain. Yang pertama yaitu bermain dengan teman dari berbagai suku dan agama. Jadi, ketika kita bermain dengan teman, jangan membeda-bedakan baik dari suku ataupun agama yang berbeda, tetapi tetap kita harus selalu rukun. Yang kedua, menjaga kekompakan dengan teman saat bermain. Tidak boleh curang, tidak boleh saling menyalahkan. Yang ketiga, tidak mengejek teman yang kalah bermain. Yang keempat, mau menerima kekurangan teman. Ini adalah contoh penerapan sila ketiga Pancasila dengan teman bermain. Bisakah kalian membuat cerita yang berhubungan dengan sila Pancasila di tempat bermain? Coba baca contoh di bawah ini. Yuk kita baca bersama-sama. Contoh cerita pengalaman sila ketiga Pancasila di tempat bermain dengan teman-teman. Ini adalah contohnya. Aku bermain dengan teman-teman di lapangan. Ada yang bermain layang-layang, sepak bola, dan boneka. Kami berbeda agama, tetapi tetap bermain bersama. Kami selalu kompak dan rukun. Nah, jadi cerita ini walaupun berbeda agama, ketika bermain kita itu harus tetap kompak dan rukun. Jadi jangan membeda-bedakan ya. Tugas. Nah, sekarang silakan kalian siapkan buku tugasnya ya. Perintahnya, beri tanda centang pada gambar yang menunjukkan sikap sesuai sila ketiga Pancasila. Di sini gambarnya, gambar pertama, ada anak bermain sepak bola bersama teman. Kemudian gambar 2, anak berdiskusi, tapi wajah mereka tidak ada yang kelihatan marah. Gambar ketiga, berlatih menari bersama-sama. Silakan kalian tandai dengan tanda centang yang termasuk sikap yang sesuai sila ketiga Pancasila. Selamat mengerjakan. Persatuan dan kekompakan diperlukan ketika melakukan permainan. Apakah kamu suka bermain lari-lari dengan temanmu? Jawabannya, ya, pasti kalian suka bermain lari-lari bersama teman. Nah, sekarang ayo kita berlatih lagi berlari dengan benar. Ada lari pendek, ada juga lari panjang. Ketika kita lari, pandangan kita lurus ke depan. Saat kaki kita melangkah, tangan kita harus mengayun. Langkah kaki dan ayunan tangan kita harus berlawanan arah. Lari pendek itu adalah langkahnya pendek, sedangkan lari panjang, langkahnya panjang. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah berlatih lari melewati bilah bambu. Jadi, kaki kita itu jangan sampai menginjak bilah bambu. Dalam pembelajaran ini, kita harus melewati ban bekas dengan melompat, yaitu lari melewati rintangan ban bekas. Jadi, kaki kita jangan sampai menginjak bagian bannya. Kita itu harus melewati ban bekas dengan cara melompat. Apakah kalian tahu permainan di bawah ini? Permainan apa ya permainan ini? Yuk kita baca bersama-sama permainan tersebut. Permainan tersebut adalah permainan bentengan. Nah, ini adalah cara bermain bentengan.
Permainan bentengan merupakan permainan untuk memperebutkan benteng. Permainan bentengan memerlukan lapangan yang luas untuk dibuat pembatas yang merupakan tanda pilar-pilar benteng. Berikut adalah cara bermain bentengan. Yang pertama, siswa dibagi menjadi 2 grup. Banyak pemain setiap grup sesuai dengan kondisi lapangan. Yang kedua, tandailah lapangan dengan tiang kayu yang mengumpamakan benteng setiap grup. Guru bisa menggunakan alat lain sesuai kondisi sekolah, misalnya pohon hidup atau benda lain yang tidak membahayakan siswa. Selanjutnya, para pemain menempati lokasi yang sudah ditentukan, yaitu berupa benteng setiap grup yang ditandai dengan tonggak kayu atau benda lain sesuai kondisi sekolah. Selanjutnya, pemain yang keluar dari benteng dianggap sebagai penyerbu. Pemain di pihak lawan mengejar pemain yang keluar dari bentengannya tersebut. Apabila pemain tersebut tersentuh tangan, maka dijadikan sebagai tawanan lawan. Setiap regu memiliki tempat tawanan. Tempat tersebut terletak sekitar 1-2 meter sebelah kanan atau kiri masing-masing benteng. Pemain yang sudah ditawan oleh lawan dapat diselamatkan oleh temannya dengan cara menyentuh tangan tawanan tersebut. Namun, ketika menyelamatkan temannya harus tetap waspada karena akan dikejar oleh pihak lawan. Pemain yang bisa menyentuh benteng lain adalah pemenangnya. Nah, ini adalah cara bermain bentengan. Terima kasih ya sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat ya belajarnya. Jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugas. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah terlebih dahulu kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.